Halo teman-teman semua, ketemu lagi di video kali ini. Jadi di sebelah saya udah ada Aerox saya nih. Seperti biasa kita akan bahas ya. Kalau teman-teman ngikutin video-video saya dari awal, pasti udah ada yang tahu bahwa saya pakai shockbreaker merek Scarlett tipenya 9002R. Saya udah pernah bikinin video reviewnya kurang lebih hampir setahun lalu lah ya, kurang lebih. Dan saya nggak nyangka sebetulnya karena cukup banyak yang nonton dan yang komen juga. Jadi sepertinya shockbreaker satu ini cukup fenomenal nih ya. Nah, sayangnya di video kali ini saya harus melepas si shockbreaker fenomenal satu ini. Kenapa harus saya lepas? Langsung aja kita mulai videonya. Yuk. Oke, nah buat teman-teman yang belum nonton video review saya yang sebelumnya, mendingan cek dulu deh. Karena video kali ini akan nyambung sama video yang itu. Nah, jadi kurang lebih udah setahun lah ya. Bisa dibilang setahun lah ini saya udah pakai shockbreaker ini. Dan kenapa sih setelah setahun akhirnya saya memutuskan untuk melepasnya? Apakah karena rusak? Karena jelek? Bukan. Jadi saya punya dua alasan nih. Yang pertama, saya ingin coba membuktikan sebenarnya sejauh ini shockbreaker ini masih layak nggak sih dibilang oke. Tapi caranya memang dengan mengganti ke yang standar. Nah, saya harapannya sih dengan cara mengganti ke standar nanti bisa langsung ketahuan nih sebenarnya apakah ternyata standar itu masih ternyata oke-oke aja kok, atau standar malah bisa jadi berasa lebih enak nanti daripada yang ini. Nah, itu yang saya ingin coba buktikan ke teman-teman semua ya pada video kali ini. Bukan cuma itu doang, ada alasan yang kedua yang lebih menarik yang ada hubungannya dengan next project saya. Tapi alasan kedua itu nanti saya akan kasih tahu di akhir video aja ya. Jadi teman-teman langsung aja stay tune sampai akhir video. Sekarang langsung kita bongkar, kita balikin ke standar dan kita test ride. Yuk. Nah, oke guys, teman-teman, ini udah dilepas nih akhirnya ya. Jadi udah balik ke standar juga. Dan kalau dilihat ya, secara kondisi sebenarnya ini masih sangat-sangat aman ya. Paling kotor aja, karena kan normal lah kalau kita pakai shockbreaker, apalagi deket ban kan, hujan, kena pasir ya, paling kotor aja. Tapi selain itu masih sangat-sangat aman ya. Ini build quality-nya sih oke banget sih sebenarnya ya. Gitu. Paling ada lecet aja sedikit sih di tabung sebelah kiri ya, sebelah kiri waktu itu saya pakainya. Tabung sebelah kiri waktu itu ada lecet karena ini juga kesalahan saya sendiri sih, karena waktu itu buka pakai kunci terus kepentok gitu ya, jadi lecet. Tapi selain itu aman-aman aja sih ini ya. Tinggal sekarang kita coba, kita buktikan. Ini dicopot ganti standar, apakah standar jangan-jangan standar lebih enak atau tetap ini masih lebih enak ya. Yuk kita langsung test ride aja deh habis ini. Let's go. Oke teman-teman, jadi ini shockbreaker udah ganti jadi standar ya. Kita bisa lihat sekarang udah ada di daerah Green Lake yang jalannya cukup luas, cukup sepi juga hari Minggu. Kita coba test ride aja langsung ya. Apakah shockbreaker standar ini ternyata lebih enak daripada si Scarlett? Berasa nggak sih bedanya setelah diganti? Apa jangan-jangan malah kayaknya si Scarlett biasa aja ya. Kita buktikan, langsung kita tes ride aja yuk. Oke. Jadi kita masuk ke sekalian bahas kesimpulan lah ya. Kesimpulan sebetulnya setelah diganti ke standar ini membuktikan apa sih? Apakah si Scarlett itu masih layak dibilang oke? Atau sebetulnya si pakai standar juga oke-oke aja, nggak perlu lah ganti Scarlett gitu ya setelah 1 tahun gitu ya. Nah, ini akan saya bahas dari 4 sisi seperti yang saya bahas di review sebelumnya, yaitu yang pertama dari fitur-fiturnya dulu.
lalu yang kedua dari handlingnya, yang ketiga dari kenyamanan ya atau comfort, lalu yang terakhir yang keempat adalah dari looks-nya atau penampilan. Nah, langsung aja kita bahas yang pertama ya. Kalau dari fitur-fitur ya, kalau dari fitur-fitur sih menurut saya nggak usah terlalu diperbandingkan lagi, karena udah ketahuan pasti menang yang Scarlett, karena ya si standar ini nggak punya fitur apapun ya, nggak bisa diputer-puter, nggak bisa di adjust gitu, nggak bisa diatur apapun, nggak punya tabung, nggak punya preload gitu, nggak bisa diatur. Sedangkan si Scarlettnya punya preload, bisa diatur stylenya, terus punya tabung kompresi dan bisa diatur juga kompresinya. Jadi secara fitur udah pasti menang si Scarlett. Nah, yang kedua ngomongin soal handling ya. Ini ngomong kosong ya. Oke. Kalau ngomongin soal handling, sebetulnya bisa dibilang penilaian saya masih sama seperti hampir setahun yang lalu ya, pertama kali dipakai. Kalau di pas ganti ke standar ini, rasanya itu memang pas belok-belok itu lebih, bahasanya apa ya, limbung ya. Jadi terutama ban belakang ya, kita ngomongin shock breaker belakang. Ban belakang itu lebih cenderung agak ngebuang sedikit keluar. Akibatnya ya kita sebagai pengendara berasa aja gitu ya, antisipasi lah gitu, nggak terlalu bisa nekuk-nekuk tajam dengan cepat gitu. Itu yang saya rasakan begitu diganti ke shock breaker yang standar ini lagi gitu. Karena ya memang lagi-lagi ya, karakter si shock breaker yang standar ini pasti lebih empuk memang daripada si Scarlett yang karakternya lebih kaku gitu. Nah, tapi ya sebetulnya ya, kalau memang teman-teman pakai motor itu hanya untuk misalnya jalan-jalan yang dekat ya, nggak terlalu kecepatan tinggi, ya menurut saya pakai shock breaker standar juga udah enak sih. Karena perbedaan si shock standar ini sama shock Scarlett untuk handlingnya itu hanya akan berasa pada kecepatan yang relatif lumayan tinggi ya. Maksudnya yang jalanan kosong lah, bukan yang jalanan macet gitu. Kalau di komplek doang, jalanan pelan, relatif kecepatan rendah, itu mungkin nggak akan terlalu berasa ya gitu. Tapi akan sangat berasa begitu teman-teman ketemu jalan kosong, ngebut gitu ya, belok. Nah, itu akan berasa. Jadi misalnya teman-teman yang suka San Mori, pagi-pagi kosong gitu ya kan, jalanan Jakarta kan juga halus-halus juga sekarang, belok-belok, ngebut gitu. Menurut saya itu berasa nanti di situ. Kalau pakai standar sama pakai shock yang lebih kaku seperti si Scarlett. Nah, jadi pertimbangan balik lagi ke teman-teman ya, kebutuhannya seperti apa gitu. Nah, itu soal yang handling ya. Sekarang kita masuk ke yang ketiga. Yang ketiga soal kenyamanan ya. Kalau ngomongin soal kenyamanan, sama hasilnya, masih sama seperti yang tahun lalu juga. Jadi untuk ngelibas jalan-jalan kayak gini nih ya, batu-batu kayak tadi barusan, terus nih ada bolongan gini kita hajar gitu, jalanan nggak rata. Coba ya, depan ada lagi nih, nanti ada speed trap gini ya, yang garis-garis itu. Nih kita nggak usah rem, coba ya, lihat. Ah, itu berasa bedanya banget ya. Seperti saya udah bilang juga di review yang pertama, bahwa memang karakter shock yang Scarlett itu lebih keras. Jadi kalau buat dihajar ke jalanan seperti tadi, itu berasa banget, langsung deg gitu. Jadi langsung berasa banget di pantat ya, tekanan apa, getarannya gitu, impactnya, dampaknya. Sedangkan kalau ya kayak shock breaker standar yang ini barusan saya coba begitu, ya itu mah lebih nyaman ya, lebih ramah, karena dia lebih membel bisa dibilang gitu. Jadi nggak langsung kayak orang ditonjok gitu ya, bek gitu, enggak. Jadi ini lebih mantul lah bisa dibilang gitu. Nah, itu soal kenyamanan. Jadi
Ya teman-teman baik lagi tentukan juga kebutuhan masing-masing ya. Kalau lagi-lagi kalau ketemunya jalanan yang banyak polisi tidurnya, cuma dipakai di sekitaran komplek doang, rumah gitu doang, ya nggak perlu ganti shock breaker yang lebih keras. Pakai si standar aja juga udah enak, ngapain diganti-ganti. Tapi kalau memang hobi motor ya, suka dipakai di jalan-jalan kosong, kecepatannya relatif tinggi, ya boleh coba aja diganti si Scarlett, karena lumayan lah berasa untuk, terutama untuk di handling ya. Oke. Nah itu tadi soal kenyamanan. Sekarang kita masuk ke yang terakhir, keempat, adalah soal looks ya. Kalau soal looks, saya rasa saya nggak usah banyak komentar deh, karena looks itu kan lebih subjektif juga ya. Jadi lebih preferensi teman-teman semua masing-masing sukanya seperti apa. Jadi saya mau tanya aja deh ke teman-teman, kan udah lihat nih, pasti yang punya Aerox kan udah kebayang lah standar seperti apa. Terus kalau pakai Scarlett bisa lihat punya saya sebelumnya kayak gimana. Nah menurut teman-teman bagus yang mana sih? Lebih keren yang mana penampilannya? Apakah yang standar, lebih clean mungkin ya, ada yang lebih suka clean, atau si Scarlett itu cukup oke? Nah tulis deh di kolom komentar ya, boleh ya, kita sharing ya teman-teman, saya pengen tahu juga gitu. Jadi overall kalau disuruh menilai ya setelah setahun pemakaian, kurang lebih nilainya masih sama ya, karena ya memang baik lagi standar dibandingin sama shock aftermarket, kebetulan dalam hal ini Scarlett yang lebih kaku, karakternya aja udah beda. Jadi memang kemana-mana pasti akan itu juga yang dirasain ya, lebih kaku. Kalau kaku ya lebih handlingnya lebih enak, bisa belok-belok gitu. Tapi kalau kaku ya harus ada di kompensasinya, harus di ini ya, di kenyamanannya ya gitu. Oke teman-teman, itu dia video kali ini, kita udah selesai. Jadi seperti saya bilang di awal ya, ada dua alasan sebetulnya kenapa saya ganti si shock ini. Yang pertama adalah ya buktinya video ini sendiri, yaitu melakukan review setelah pemakaian setahun. Yang kedua, saya dengan sedih hati harus saya beritahukan di video selanjutnya ya teman-teman. Karena kenapa? Karena harus ada tes-tesan lagi nih. Jadi buat teman-teman yang penasaran, tungguin video selanjutnya karena saya bakal melakukan satu tes yang cukup menarik ya. Nah teman-teman lihat aja nanti. Yang jelas masih ada hubungannya dengan si shock breaker ini, masih ada hubungannya dengan handling. Nah itu udah saya kasih tahu cluenya tuh teman-teman. Jadi tungguin aja di video selanjutnya. Yang belum subscribe dong. Kalau suka video yang kali ini di like aja, kalau nggak suka di dislike aja. Nanti kita ketemu di video selanjutnya ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Thank you semuanya yang udah nonton. Sampai ketemu lagi. Bye.